Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam acara Rindu Ramadan, Rindu Al-Quran. Alhamdulillah, malam hari ini kembali hadir bersama saya, guru kita, mentor kita, Ustadz Syahidin, yang merupakan penemu belajar Al-Quran dengan metode Harokati ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Kita baik. Pak Sofyan juga baik. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita semua sehat ya Ustadz. Keluarga juga sehat ya Ustadz ya. Ya. Ustadz, kita sudah cukup jauh perjalanan kita episode ini. Alhamdulillah. Dan ini menimbulkan rasa keinginan tahuan yang lebih tinggi tentang metode berikutnya nih, yaitu metode Harokati ketukan garis. Baik, insya Allah. Ya. Jadi pemirsa juga di rumah juga ingin tahu lebih jelas tentang bagian kedua ini. Tanpa panjang waktu lagi, kami persilakan. Silakan Ustadz menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini, terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Sofyan menemani terus di episode-episode selanjutnya ini. Dan alhamdulillah kepada pemirsa yang masih setia untuk menyaksikan, mengikuti kajian dari pembelajaran metode Harokati ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan. Pak Sofyan katanya sudah penasaran untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang metode Harokati, ingin segera melanjutkan ke bagian yang kedua, yakni bagian ketukan garis. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, di bagian yang kedua ini saya sebut dengan ketukan garis. Kenapa dengan ketukan garis? Memang ini nanti akan saya buatkan rumusnya. Rumus tersebut menggunakan garis, atau kita sederhanakan adalah kita membubuhkan garis-garis yang sudah kita kumpulkan dan kita jadikan rumus sederhana insya Allah. Tapi pengaruhnya ketika sudah mengetahui rumus garis ini, anak-anak kita yang belajar, pemirsa juga nanti yang belajar akan tambah lebih jelas lagi, lebih fokus lagi setelah mempelajari, mengetahui dan memahami konsep daripada rumus garis metode Harokati ini. Yang pertama, rumus ketukan garis metode Harokati saya sebut dengan nama garisnya adalah satu garis. Satu garis di bawah.
Satu garis di bawah itu untuk bacaan panjang 2 harokat. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, Pak Sofyan, rumus yang pertama itu rumus garisnya adalah satu garis di bawah, satu garis di bawah bacaan nanti ya. Intinya yang kita akan garis, kita bubuhkan atau kita beri garis itu adalah bacaan-bacaan yang sudah kita tentukan ketukan atau harokat bacaan tersebut. Maka nanti garis yang pertama adalah satu garis di bawah. Oh, satu garis di bawah. Itu untuk tujuannya untuk bacaan panjang 2 harokat. Kalau diketukan tangan kan ada ketukan 2 harokat. Nah, seperti itu. Nah, ini diketukan garis ada disebutnya satu garis di bawah untuk bacaan panjang 2 harokat. Atau mana yang lain? Mana yang lainnya begini? Mana yang lainnya? Ada bacaan panjang 2 harokat, maka di situ dibubuhkan satu garis di bawah. Oh, begitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi ada bacaan panjang 2 harokat, maka disitulah dibubuhkan satu garis di bawahnya. Gitu. Satu untuk garis satu garis ini diantaranya nanti yang lebih panjang lebar lagi kita akan sambil praktekkan. Untuk panjang 2 harokat adalah mad tabi'i. Nah, itu nanti akan dibubuhkan satu garis di bawah, mad tabi'i atau mad asli. Kemudian mad badal. Mad badal itu nanti dibubuhkan satu garis di bawah. Kemudian apa namanya, mad silah qasirah. Mad silah qasirah atau nanti lebih dikenalnya adalah fathah berdiri, kasrah berdiri, dhamma terbalik. Nah, fathah berdiri, kasrah berdiri, dhamma terbalik. Panjang apa namanya, panjang fathah berdiri, panjang kasrah berdiri, panjang dhamma terbalik. Nah, itu ada disebut juga mad silah qasirah. Kemudian termasuk juga mad iwad. Mad iwad itu nanti akan dikasih bubuhan satu garis di bawah. Kemudian mad lin atau mad layin itu termasuk yang nanti apa namanya dibubuhkan satu garis di bawah. Nah, di sini sudah kita punya contoh beberapa tulisan ya, beberapa tulisan. Untuk sederhananya saya sudah buat skemanya untuk bacaan Al-Qur'an. Saya mencoba menyederhanakan. Dalam bacaan Al-Qur'an itu ada bacaan panjang, bacaan menahan, dan bacaan memantul. Nah, dari bacaan panjang ini, dari bacaan panjang ini nanti ada panjang 2 harokat, panjang 5 harokat, panjang 6 harokat. Nah, ini yang nanti kita bubuhkan satu garis di bawah. Nah, kita ambil contoh, sudah ada tulisan di sini. Nanti kita akan bubuhkan satu garis di bawah. Seperti ini nanti contohnya. Haza. Ini juga sama. Haza. Gitu. Ya kan? Ini kan sama-sama 2 harokat. Iya, betul. Sama-sama 2 harokat. Gitu. Ini coba kita ganti dengan yang hijau biar lebih ada perbedaan. Gitu ya. Oke. Bisa kelihatan ya. Ini satu garisnya. Haza. Nah, kemudian bihi. Nah, ini juga termasuk. Kita kasih satu garis di bawah. Lahu juga. Itu. Atau bacaan yang lain misalnya qala. Qala. Nah, ini kita kasih bubu di bawahnya
Satu garis. Ya. Lagi. Misalnya. Gila. Kita kasih satu garis. Nah, ini contoh membubuhkannya. Bahwa bacaan ini panjangnya dua harokat. Yaqulu. Yaqulu. Berarti di mana bubuhan garisnya? Di bawah bacaan ya. ku. Nah, ini kita taruh guys. Nah, demikian untuk rumus yang pertama, yaitu satu garis di bawah. Dua harokat. Untuk bacaan panjang dua harokat. Ya. Nah, baik, kemudian rumus yang kedua, Pak Sofyan dan pemirsa di rumah. Untuk rumus yang kedua, saya rumuskan garisnya adalah kurung buka tutup dan satu garis di bawah. Kurung buka tutup, satu garis di bawah. Jadi ada seperti ada tanda kurung, kurung buka, kurung tutup. Nah, dikasih satu garis di bawah. Oh iya. Nah, untuk apa? Itu untuk bacaan menahan. Bacaan menahan dua harokat pada nun atau mim bertasdid. Jadi ada nun bertasdid, mim bertasdid, nanti dikasih garisnya, garis kurung buka tutup satu garis di bawah. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada contohnya di sini. Nun bertasdid. Nah, nun bertasdid. Jadi nanti kita kasih garisnya kurung buka tutup. Nah, kurung buka, ya. Kurung tutup, satu garis di bawah. Oh gitu ya. Nah, ini untuk nun bertasdid. Ini ada nun bertasdid. Jadi ada nun bertasdid, kita cantumkan garisnya, ya. Garis buka tutup. Atau kurung, garis kurung buka, kurung tutup, satu garis di bawah. Kurung buka, kurung tutup, satu garis di bawah. Ilustrasinya adalah bahwa suara nun bertasdid ini nggak boleh kemana-mana, ditahan, ditahan dia, nggak boleh kemana-mana, ditutup, ya. Nah, berapa nahannya? Dikasih garis satu garis ini, satu garis ini sebutan apa? Harokat. Untuk panjang dua harokat, maka menahannya ini dia punya temponya satu garis dua harokat. Berarti menahan nun tasdid itu menahannya dua harokat. Nah, kemudian atau mim juga termasuk nih. Ini juga kita kasih garis kurung buka, kurung tutup, satu garis di bawah. Iya. Gitu. Nah, yang lainnya adalah apa namanya, lama. Nah, seperti ini, mim bertasdid. Kalau tadi nun bertasdid, mim bertasdid. Sama, nun bertasdid dan mim bertasdid dikasih tandanya kurung buka tutup satu garis di bawah seperti ini. Ya. Bisa dimengerti, Pak ya? Pemirsa di rumah bisa dimengerti. Nah, itu rumus garis yang kedua. Kurung buka tutup dan satu garis di bawah. Ditahan itu di lam. Nah, dua harokat. Sama seperti tadi yang rumus garis pertama, yaitu panjang dua harokat. Jadi harus sama tuh, nahannya seukuran dengan panjang mat tobi, mat aslinya. Jadi tempo mat aslinya seperti apa panjangnya, nanti nahannya pun mengikuti tempo dari mat aslinya. Oke.
Kita percepat. Kemudian garis yang ketiga adalah garis miring kanan dan kiri, satu garis di bawah. Garis miring kanan dan kiri, satu garis di bawah. Ini untuk bacaan menahan dua harokat pada gunnah dan ikhfa. Gunnah dan ikhfa. Gunnah dan ikhfa. Anama summa juga sama gunnah. Dia sebutannya musyaddadah tajibul gunnah. Oh, gitu. Musyaddadah tajibul gunnah, huruf bertasydid yang wajib diidghamkan, ditahan. Nah, itu. Nanti kalau idgham, dia sababnya adalah nun sukun atau nun mati atau tanwin, nun sukun, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Kalau idgham berarti harus diidghamkan. Contohnya, ya ini sudah apa namanya, kita perlu hapus dulu, ya. Idgham bigunnah dan ikhfa. Contohnya idgham may ya'mal. Nah, ini idgham bigunnah. Bertasdid, tapi tasdidnya karena ada nun mati. Nah, ini yang kita beri garisnya adalah garis miring. Gitu. Nah, garis miring. Iya. Misalnya mimma atau ya ini idgham bigunnah, yang ikhfanya kunta. Antum aja dah lebih gampang bacaannya, seringnya antum. Ini nun mati ketemu ta jadi ikhfa. Disinilah kita kasih garis miring, satu garis di bawah. Bacaan dengung menahan, dengung idgham, dengung ikhfa, dengung iklab, membalik iklab. Ikhfa syafawi itu termasuk nanti dari bagian garis-garis miring. Itu untuk dengung ikhfa. Oke, kemudian yang garis yang keempat. Garis yang keempat adalah 2,5 garis atau 2 garis setengah. Nah, rumus yang keempat, rumus garisnya adalah 2,5 garis atau 2 garis setengah. Untuk apa? Untuk bacaan panjang 5 harkat. Ya, pemirsa perhatikan di sini, yang rumus keempat ini adalah 2,5 garis atau 2 garis setengah. 2 garis setengah ini untuk bacaan ketukan 5 harkat, atau kita sederhanakan lagi biasanya yaitu disebut dengan bendera tipis. Ya, sekali lagi sebutan kita, ya mungkin juga Pak Sofyan juga mendengar juga dalam tulisan Al-Quran ada disebut bendera, ya bendera, atau di tempat yang lain ada disebut juga pagar atau alis segala macam, tapi kita biasanya penyebutannya bendera. Di Quran kita, Quran cetakan Indonesia, syakelnya ini ada 2 bendera, yaitu bendera tipis dan bendera tebal. Nah, rumus garis 2 garis setengah ini, 2 garis setengah ini untuk bacaan panjang 5 harokat yang ditandai dengan bendera tipis. Seperti apa bendera tipis? Kita perhatikan. Ini yang bacaan 5 harokat. Ini bendera tipis. Ini bacaan yang 5 harokat, panjang 5 harokat, bendera tipis disebutnya. Kita kenal atau kita samakan sama-sama, ya konsepnya di sini bendera tipis.
bendera tipis. Nah, pembubuhan garisnya seperti ini. Perhatikan, saya contohkan. Membubuhkan 2 garis tengah pada panjang bendera tipis. 2 garis tengah. Perhatikan. 1, 2, setengah. 2 setengah ya. Nah, kalau 1 garis berapa? 2. Berapa harkat? 2. 1 garis 2. 2 garis jadinya 4. Setengah garis 5. 1. Setengah garis 1. Maka Ini bacaan ini ketukannya ada 5 harokat. harokat. Hmm. Gampang ditandainya Iya. nanti ada bendera tipis. Iya. Jadi di sini untuk mempermudah bagi yang belum memahami lebih jauh tentang ilmu tajwid, dari bab hukum-hukumannya, ya, dari bab hukumannya, bagi yang memang belum hafal nama-nama pembagian madnya itu, Iya. kita bisa sederhanakan di sini. Di metode harokati, di ketukan garis kita bisa sederhanakan. Asal ada bacaan bendera tipis, Iya. kasih garisnya 2,5 2 garis. setengah garis ya. Bahwa Iya, iya, di iya. situ bacaan dibaca panjang harokatnya 5 harokat. harga. Demikian. Nah, ya kita 6 harokat. menghemat waktunya, Ya. ya. Untuk rumus garis yang kelima adalah 3 garis. 3 garis. 3 garis itu untuk apa? Untuk bacaan 6 harkat. 6 harokat. 6 harkat. Bacaan 6 harkat. Biasanya ditandai dengan bendera tebal. Nah, Oh, bendera iya, tipis, iya. bendera tebal. Perhatikan perbedaan bentuk benderanya. Iya. Ini hanya di Quran Indonesia, syakal Quran Indonesia. Ya, Iya. bukan Quran cetakan Madinah. Ya, kalau di Quran cetakan Madinah hanya bendera tipis saja yang ada. Nah, itu hanya yang memang sudah mahir ilmu tajwidnya bisa tahu ada yang baca 6 harokat. Gitu. Nah, kalau di Quran Indonesia sudah diperjelas dari benderanya. Yang bendera tipis seperti ini nanti dibaca 5 harokat. Yang bendera tebal seperti ini nih, ini 6 harokat. Iya. Jadi walaupun sementara belum hafal nama hukum-hukum tajwidnya, Iya. kita lihat perbedaan benderanya, itu sudah bisa kita tentukan panjang harokatnya. Nah, untuk bendera tebal, dia kita akan bubuhkan garisnya dengan 3 garis. Perhatikan, kita cantumkan 3 Iya, garis. iya. 1, 2, 3. 1 garis berapa harkat tadi? 1 garis berapa harkat tadi? 2 harkat. Ini ada 3 garis berarti 6 harokat. Nah, inilah rumus garis 6 harokat atau rumus garis 3 garis. Baik, kita lanjutkan. Nanti ada garis yang ke-6 adalah garis seperti huruf V. Huruf V lebih kepada nanti seperti checklist gambar memantul. V memantul untuk bacaan qalqalah. Jadi kalau ada bacaan qalqalah, kenapa saya buat ini garis rumusan garis yang qalqalah ini? Karena kita sering jumpai itu banyak orang baca qalqalah sering keluputan, sering kelupaan nih. Jadi nggak kebawa qalqalahnya. Maka garis untuk qalqalah saya buat seperti huruf V. V ya. Ya, huruf V. Jadi seperti nanti ini ada qalqalah nih ya. Ini dikasih huruf V. Bahwa di sini ada qalqalah ya. Seperti itu. Gitu ya. Ini untuk V untuk qalqalah. Nah, untuk garis selanjutnya yaitu garis nomor 7 itu kurung buka tutup. Ya, kurung buka tutup V dikasih kurung buka tutup. Untuk qalqalah bertasdid. Qalqalah bertasdid itu nanti huruf qalqalahnya ada tasdidnya. Contohnya kita ambil di sini ya, di surah Al-Lahab itu ada tuh ya. Watabba. Tabba ya. Ini ada tasdidnya.
Nah, ketika dia berhenti waqaf, ya di sini kita kasih kurung buka tutup V. Jadi ditahan dulu baru muncul qalqalah. Wa tabba. Itu tabbat yada abi lahabin wa tabba. Jangan watab. Itu hilang satu nanti. Karena dia bertasdid lain dengan birabbil falaq. Birabbil falaq. Nanti yang ada tasdidnya kayak haqqa. Bil haqqa. Nah, itu termasuk yang V dikasih kurung buka tutup. Gitu. Jadi ditahan dulu baru muncul qalqalah. Baik, ini perbaikan dari rumusan yang lama itu. Kalau untuk kepada tahsin makharijul huruf itu saya hilangkan, jadinya saya tambahkan dengan ibtida, waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida. Jadi saya tambahkan garis panah pendek ke atas. Garis panah pendek ke atas itu untuk waqaf. Ya, untuk waqaf. Jadi kalau nanti ada waqaf, ya, kita berhenti, ya, berhenti pilihan, gitu. Itu nanti tanda panah kecil ke atas. Ibtidanya memulainya tanda panah kecil ke samping. Gitu. Jadi ini saya masukkan Pak Sofyan karena ada rancangan insya Allah ke depan itu metode harokati insya Allah mohon doanya Pak Sofyan mengeluarkan cetakan Al-Quran menggunakan rumusan ketukan garis. Jadi ada cetakan Al-Quran dikeluarkannya ada ketukan garis metode harokati. Memang jadinya seperti apa kita sedang proses ini. Kita mau coba mulai dari juz amma dulu. Jadi juz amma nanti juz 30 sudah ada ketukan garisnya. Ya, ada rumusan garis ketukan garis metode harokati insya Allah. Seperti itu. Nah, yang ke-10 itu garis panah panjang. Garis panah panjang ini Pak Sofyan, itu nanti akan ada revisinya. Ini garis panah panjang ke samping. Nah, garis panah panjang ke samping itu untuk apa? Untuk tanda sambung bacaan atau wasol. Ya. Jadi ada bacaan-bacaan yang memang diajarkan dari guru-gurunya, dia harus dibaca di wasol. Harus dibaca di wasol. Banyak para qori-qori yang membaca, contoh misalnya wal asri, surah al-asr ya. Jarang yang bacanya wal asr. Boleh karena memang waqaf. Ada tanda waqaf, ada tanda ayatnya. Tapi kalau diajarkan sama gurunya, misalnya bacaannya wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, jadi nanti di ayat pertama mau kedua itu nanti ada tanda garis panjang ini ya, tanda panah panjang ke samping. Tanda panah panjang ke samping. Nah, garis panah panjang itu berarti di wasol bacaannya. Gitu. Itu nanti karena ini akan kita jadikan rumus paten dalam edisi Quran metode harokati ketukan garis, insya Allah mohon doanya Pak Sofyan gitu. Baik, inilah demikian rumus kutukan garis metode harokati. Kita insya Allah kita tetapkan ada 10 garis, 10 rumus garis gitu. Jadi rumus kutukan garisnya ini ada 10 ya. Tidak banyak lah dan mudah untuk dihafal, mudah diingat, untuk menjadi panduan bagi kita dalam membaca Al-Quran dengan cara yang lebih optimal ya. Lebih sempurna. Nah, ini sangat Pak Sofyan sudah kita jelaskan nih ketukan garis ini. Nah, jadi mengobati penasaran Pak Sofyan. Jadi ini pemirsa, bagian kedua menjadi tambahan ilmu lagi bagi kita semua untuk lebih semangat, lebih motivasi untuk mempelajari Al-Quran
Jadi jangan dipikir bahwa belajar Al-Quran itu susah. Banyak orang, banyak para ulama, ustadz ya, terus mengembangkan metode-metode, dan yang dikembangkan salah satunya ini adalah yang dikembangkan oleh Ustadz Syahidin, sehingga bagaimana kita ini sebagai seorang muslim sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran, dan metode ini sangat membantu bagi umat untuk belajar membaca Al-Quran dengan metode yang sangat mudah, insya Allah lebih interaktif, dan lebih interaktif ya. Tidak langkah-langkahnya, step by stepnya itu sangat mudah diikuti. Saya kira ini akan menjadikan kita lebih mudah memahami dan lebih bersemangat dalam belajar Al-Quran. Ustadz, terima kasih atas penjelasannya dari bagian kedua metode harekat ini, ketukan garis ya. Berikutnya kita akan praktek. Berikutnya nanti kita akan coba mempraktekkan dulu ya. Ketukan garisnya kita praktek pelatihan untuk membubuhkan, cara membubuhkan di ayat per ayat dalam surat tersebut. Dari surat itu ya. Insya Allah gitu. Alhamdulillah. Dan saya kira ya pemirsa, dengan hot juga yang ditampilkan Ustaz tadi ini sangat memberi semangat kita juga untuk belajar cara menulis Al-Quran, cara menulis huruf Arab. Yang ini nanti juga sedang dikembangkan oleh Ustaz di masa berikutnya. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Yang sangat mudah diikuti dan gampang dimengerti oleh kita semua. Pemirsa, demikianlah pertemuan kita pada episode malam ini, belajar Al-Quran, metode harakati, dengan rumus. Bagian kedua ini rumus ketukan garis. Baiklah, masih bersama kami di ujung acara ini, yaitu Rindu Ramadan, Rindu Al-Quran. Terima kasih atas kehadiran Ustadz di studio kami malam hari ini. Kita tutup dengan kepenasaran berikutnya. Insya Allah. Saya sebut begitu karena masih ada bagian ketiga, yaitu ketukan kalam ya. Kita nanti akan belajar di episode berikutnya. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Sofyan. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Pemirsa, mari kita tutup acara ini. Tentu masih banyak kekurangan di sana sini, kami mohon dimaafkan, dan kami terbuka untuk menerima masukan-masukan dari para pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam acara